Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang berjudul Analisis Regresi dan Korelasi Berganda demi memenuhi tugas pada mata kuliah Statistik Bisnis. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Rona sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Statistik Bisnis. Berikut adalah anggota kelompok kami. Nama saya Andres Syaputra Rahmatullah dengan NIM 43123010251. Analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda itu adalah teknik statistika yang digunakan untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Selain mengetahui pengaruhnya, analisis ini juga digunakan untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan kombinasi beberapa variabel independen. Regresi linear sendiri dibagi menjadi regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Materi ini kita fokus pada regresi linear berganda. Di slide ini terdapat model persamaan regresi berganda, yaitu Y topi sama dengan A ditambah B 1 kali X1 ditambah B2 kali X2 sampai Bn kali Xn ditambah E. Keterangannya itu Y topi adalah nilai variabel dependen yang diprediksi, kalau A adalah konstanta yaitu nilai Y jika semua variabel X bernilai 0, B1, B2 dan seterusnya adalah koefisiensi regresi yang menunjukkan besar pengaruhnya masing-masing variabel bebas. Kalau X1, X2 merupakan variabel independen, sedangkan kalau E itu adalah error atau kesalahan prediksi. Jadi semakin besar nilai koefisiensi regresinya, semakin besar pula pengaruh variabel tersebut terhadap variabel Y. Oke, selanjutnya di sini ada koefisiensi determinasi atau juga disebut R kuadrat. Koefisiensi determinasi ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan model regresi dalam menjelaskan perubahan atau variasi pada variabel dependen. Dengan kata lain, R kuadrat menunjukkan berapa persen perubahan pada variabel Y dapat dijelaskan oleh seluruh variabel X yang ada di dalam model. Misalnya jika nilai R kuadrat sebesar 0,80 atau 80%, artinya 80% perubahan pada variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel-variabel X yang kita teliti. Sedangkan kalau 20% itu sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian. Rumusnya itu R kuadrat sama dengan SSR dibagi SST. Kalau SSR itu adalah jumlah variasi yang berhasil dijelaskan oleh model regresi. Sedangkan kalau SST itu adalah jumlah variasi total pada data. Karena nilai R kuadrat berada antara 0 sampai 1, maka jika mendekati 1, model regresinya semakin baik. Jika mendekati 0, berarti model belum mampu menjelaskan variasi data dengan baik. Jadi semakin besar nilai R kuadrat, maka semakin baik kemampuan model regresi dalam menjelaskan variabel dependen. Kalau tadi regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh dan membuat prediksi, maka kalau korelasi berganda ini digunakan untuk mengukur seberapa kuat hubungan antara beberapa variabel bebas dengan satu variabel terikat. Jadi yang diukur di sini adalah kekuatan hubungannya, bukan besar pengaruhnya. Koefisiensi korelasi berganda ini dilambangkan dengan huruf R. Jadi nilai R berada di antara 0 sampai 1. Jika nilainya mendekati 1, berarti hubungannya itu antar variabel sangat kuat. Jika mendekati 0, berarti hubungannya lemah. Rumusnya itu R sama dengan akar dari B1 kali sigma X1 Y ditambah B2 dikali sigma X2Y, kemudian dibagi sigma Y kuadrat. Artinya itu sigma berarti jumlah, kalau B1, B2 itu adalah koefisiensi regresi. Kalau sigma X1Y dan sigma X2Y adalah jumlah hasil perkalian antara masing-masing variabel X dan Y. Sedangkan kalau sigma X2 itu adalah jumlah kuadrat dari variabel Y. Jadi setelah memperoleh nilai R, kita bisa menghitung R kuadrat, yaitu koefisiensi determinasi yang menunjukkan presentasi variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh seluruh variabel independen secara bersama-sama. Oke, selanjutnya di sini ada korelasi parsial. Korelasi parsial ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dengan salah satu variabel independen. Sementara variabel independen lainnya dianggap tetap atau dikendalikan. Dengan begitu, kita bisa melihat pengaruh murni dari satu variabel bebas tanpa dipengaruhi variabel bebas lainnya. Sebagai contoh, kita ingin mengetahui apakah gaji berhubungan dengan produktivitas karyawan, namun pada saat yang sama ada faktor lain seperti jumlah pengawas yang juga dapat mempengaruhi produktivitas. Maka melalui korelasi parsial, pengaruh jumlah pengawas dibuat tetap sehingga kita bisa melihat hubungan murni antara gaji dan produktivitas. Jika menggunakan rumusnya, RYX 1.X2 sama dengan RYX 1 dikurangi RYX 2 dikali RX1 X2 kemudian dibagi akar dari 1 dikurangi RYX2 kuadrat dikali 1 dikurangi RX1 X2 kuadrat. Jadi intinya itu rumus ini digunakan untuk menghitung hubungan antara YX, Y dan X1 setelah dipengaruhi X2. Dikendalikan dengan demikian, peneliti dapat mengetahui apakah satu variabel benar-benar memiliki hubungan yang signifikan dengan variabel dependen tanpa dipengaruhi oleh variabel lain. Nama saya Nadia Melani Azalia dengan NIM 431230311. Pada slide ini saya akan membahas mengenai kesalahan baku dalam regresi berganda. Kesalahan baku dalam regresi berganda sendiri merupakan suatu ukuran untuk melihat ketepatan antara nilai dugaan dengan nilai yang sebenarnya. Sebagaimana juga berlaku untuk regresi sederhana, apabila nilai dugaan semakin jauh dari nilai sebenarnya, maka persamaan yang kita peroleh semakin baik. Sebaliknya, apabila nilai dengan dugaan semakin jauh dari nilai sebenarnya, maka persamaan yang kita gunakan juga semakin tidak baik. Perbedaan antara nilai dugaan dengan nilai sebenarnya disebut juga dengan residu atau error. Kesalahan baku penduga disebut juga sebagai standar error estimation, yaitu melihat seberapa jauh nilai penduga di mana B1 dan B2 dari nilai sebenarnya itu B1 besar dan B2 besar itu atau parameter populasi. Oleh karena itu, nilai ini menunjukkan besarnya penyimpangan atau error, maka semakin kecil nilainya dianggap akan semakin baik. Kesalahan baku penduga untuk regresi berganda itu dirumuskan sebagai berikut, bisa dilihat di gambar. Nah, untuk penjelasan dari rumus ini, S
Y.X1 X2 itu merupakan kesalahan baku atau standar error penduga variabel Y berdasarkan variabel X1 dan X2. Nah, untuk Y hat itu merupakan nilai dugaan dari Y di mana X1 dan X2-nya diketahui. Untuk Y-nya itu nilai pengamatan dari Y, untuk N-nya itu jumlah sampel atau data, dan untuk K itu merupakan jumlah variabel bebas. Nah, untuk menghitung kesalahan baku penduga juga dapat digunakan rumus berikut yang pada gambar yang SB1 dan SB2. Nah, untuk keterangannya, SB1 dan SB2 merupakan kesalahan baku penduga dari B1 dan B2. Nah, untuk S, Y, X itu merupakan standar error dari variabel Y berdasarkan variabel X yang diketahui. Selanjutnya itu untuk sigma X1 pangkat 2 dan sigma X2 pangkat 2 itu jumlah X1 kuadrat dan jumlah X2 kuadrat. Nah, untuk R12 itu korelasi sederhana antara X1 dan X2. Selanjutnya untuk X bar 2 pangkat 2 dan X bar 1 pangkat 2 itu merupakan jumlah kuadrat dari X2 dan X1 rata-rata. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai pengujian hipotesis pada regresi berganda. Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi pada variabel dependen. Analisis ini menggunakan uji global dan uji parsial. Nah, untuk pendekatan uji global itu digunakan pendekatan uji F, digunakan untuk menguji apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis yang digunakan dalam uji F adalah H0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara seluruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen, atau bisa disebut dengan R sama dengan 0. Nah, H1 terdapat pengaruh yang signifikan antara seluruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen, atau disebut R tidak sama dengan 0. Uji F rumusnya adalah F sama dengan R pangkat 2 dibagi K dibagi buka kurung 1 dikurang R pangkat 2 tutup kurung dibagi buka kurung N dikurang K dikurang 1 tutup kurung. Nah, untuk keterangannya, F itu merupakan nilai F hitung. Nah, R pangkat 2 itu merupakan koefisien determinasi berganda. Nah, untuk K itu jumlah variabel independen, dengan N-nya itu jumlah sampel observasi. Nah, selanjutnya itu ada uji parsial. Nah, uji parsial ini pendekatannya dengan uji T. Uji T ini digunakan untuk menguji apakah masing-masing variabel independen secara individual berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan. Hipotesis yang digunakan dalam uji T adalah H0 sama dengan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, atau bisa disebut dengan B sama dengan 0. Untuk H1-nya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, atau bisa disebut dengan B tidak sama dengan 0. Nah, untuk rumus uji T itu adalah T sama dengan B1 dibagi SB1. Nah, untuk keterangannya sendiri, T itu merupakan nilai T hitung, B1 itu merupakan koefisien regresi variabel independen ke-1. Nah, untuk SB1 itu merupakan standar error koefisien regresi variabel independen ke-1. Pada slide selanjutnya akan membahas mengenai asumsi dan pelanggaran asumsi pada regresi dan korelasi berganda. Analisis regresi dan korelasi berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen. Agar hasil analisis valid dan akurat, model regresi harus memenuhi beberapa asumsi yang perlu diuji sebelum interpretasi hasil dilakukan. Yang pertama itu ada linearitas. Asumsi linearitas menyatakan bahwa hubungan antar variabel independen dan variabel dependen harus berbentuk linear atau garis lurus. Jika hubungan tidak linear atau non-linearitas, model regresi tidak dapat menggambarkan hubungan yang sebenarnya sehingga hasil prediksi menjadi kurang akurat. Yang kedua itu ada normalitas. Nah, asumsi normalitas mengharuskan residual atau galat dalam model regresi berdistribusi normal agar pengujian statistik seperti uji T dan uji F menghasilkan kesimpulan yang valid. Jika residual tidak berdistribusi normal, hasil pengujian dan interpretasi model dapat menjadi kurang akurat. Nah, yang ketiga itu ada multikolonariaritas. Asumsi non-multikolonariaritas menyatakan bahwa antar variabel independen tidak boleh memiliki korelasi yang tinggi. Jika terjadi multikolonariaritas, koefisien regresi menjadi tidak stabil dan dapat dideteksi menggunakan nilai variance invalidation factor dan tolerance. Keempat, ada heterosegdatisitas. Asumsi ini menyatakan bahwa variance residual harus konstan pada seluruh pengamatan. Jika variance residual tidak konstan, hasil estimasi menjadi kurang efisien. Kondisi ini dapat dideteksi dengan uji Glaser, Branspagan, atau grafik scatterplot. Nah, yang terakhir itu ada autokorelasi. Nah, asumsi interpredensi residual menyatakan bahwa residual antar pengamatan tidak boleh saling berkorelasi, terutama pada data runtut waktu atau time series. Jika terjadi autokorelasi, estimasi parameter, regresi, dan hasil pengujian statistik menjadi kurang akurat. Autokorelasi dapat terdeteksi menggunakan uji Durbin Watson. Nama saya Widya Ratna Putri Pratama dengan NIM 43123010289. Studi kasus. Sebelum kita masuk ke hasil analisis, mari kita pahami terlebih dahulu latar belakang studi kasus yang kita gunakan. PT Mersindo adalah sebuah perusahaan produsen meja yang berlokasi di Jalan Merdeka nomor 5 Tangerang, Banten. Perusahaan ini sedang menghadapi permasalahan terkait produktivitas karyawan. Manajemen ingin mengetahui apakah untuk meningkatkan produktivitas yang perlu dilakukan adalah menaikkan gaji karyawan atau justru menambah jumlah pengawas. Yang menarik, perusahaan menyadari bahwa rendahnya produktivitas tenaga kerja tidak selalu disebabkan oleh masalah gaji semata, melainkan bisa juga disebabkan oleh unsur kemalasan. Oleh karena itu, penambahan pengawasan juga menjadi pertimbangan penting. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, dilakukan survei terhadap 10 bagian dari perusahaan, mulai dari Pondok Kopi 1 hingga Bojong 4. Data yang dikumpulkan mencakup 3 variabel utama, yaitu jumlah produksi sebagai variabel dependen, gaji karyawan sebagai variabel independen X1, dan jumlah pengawas sebagai variabel independen X2. Berdasarkan data inilah, kemudian dilakukan analisis regresi berganda untuk menjawab 4 pertanyaan pokok. Yang pertama, bagaimana persamaan regresinya, seberapa besar koefisien determinasi dan korelasinya. Yang kedua, apakah model signifikasi secara statistik melalui uji F dan uji T, serta rekomendasi apa yang sebaiknya diberikan kepada pengusaha meja ini. Kenalkan, nama saya Aziza Larasati. Oke, selanjutnya di sini ada perhitungan dari slide sebelumnya itu soalnya. Yang pertama itu kan ada regresi dan koefisien. Nah, di sini ada table
table yang dimana kita harus hitung nih satu persatu variabelnya. Di sini kan ada y kali x1, y kali x2, x1 kali x2, x1 pangkat 2, x2 pangkat 2, dan y pangkat 2. Jadi harus dihitung satu-satu, dan ketika semuanya udah dihitung baru ditotalin. Nah, ini totalnya itu akan kepake di rumus yang akan digunakan gitu. Di sini kan ada rumusnya dari A sampai S. Jadi kita ambil contoh dari A aja ya. Jadi kan di sini n-nya itu ada 10. Di sini a n kali sigma x1y dikurang sigma x1 dikali sigma y. Jadi masukin aja nih totalnya dari hasil dari yang dihitung, dimasukin 10 dikali 149 dikurang 4949 dikali 232 dan hasilnya sekian. Lanjut yang B-nya berapa, C, dan sampai selanjutnya F gitu. Setelah semuanya sudah dihitung, baru lanjut ke yang B1 dan B2 perhitungannya. Tadi kan udah kita hitung dari A sampai F. Nah, di sini kan di rumus B1 dan B2 itu kan ada A, B kurang CD dibagi F. Nah, itu tinggal masukin nih hasil dari A itu berapa, B berapa, C berapa, D berapa, dan F-nya itu berapa. Dan itu ditotalin. Nah, setelah semuanya udah ditotalin, itu hasilnya untuk persamaan regresinya itu Y sama dengan minus 2,977 ditambah 0,0429 X1 ditambah 0,487 X2. Yang artinya yang pertama itu kan konstanta. Itu nilai konstanta itu sebesar minus 2,977 yang menunjukkan bahwa apabila gaji dan jumlah pengawas dianggap bernilai 0, maka nilai produksi diberikan sebesar minus 2,977. Namun kondisi tersebut hanya merupakan hasil perhitungan matematis dan tidak memiliki makna praktis karena dalam kenyataannya itu perusahaan tidak mungkin beroperasi tanpa gaji maupun pengawas. Yang kedua itu koefisien gaji. Koefisien gaji itu sebesar 0,0429 yang bernilai positif. Artinya setiap kenaikan gaji sebesar 1 satuan atau 1000 akan meningkatkan produksi sebesar 0,0429 unit dengan asumsi jumlah pengawas tetap. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kompensasi yang terima karyawan, maka produktivitas kerja juga cenderung meningkat. Yang ketiga itu koefisien pengawas X2. Koefisien pengawas sebesar 0,487 juga bernilai positif. Artinya apabila jumlah pengawas bertambah 1 orang, maka produksi diperkirakan meningkat sebesar 0,487 unit dengan asumsi gaji tetap. Nilai koefisien lebih besar dibandingkan gaji, namun nanti akan kita lihat melalui uji T apakah pengaruh tersebut signifikan atau tidak. Oke, selanjutnya di sini yang B itu koefisien determinasi. Masukin aja rumus koefisien determinasi dan masukin angka-angka yang sebelumnya udah kita hitung dan mendapatkan hasil 0,9547 atau 95,47%, yang artinya sebesar 95,47% itu perubahan atau variasi produksi dapat dijelaskan oleh variabel gaji dan pengawas secara bersama-sama, sedangkan 4,53% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam modul penelitian, contohnya seperti kondisi mesin, kualitas bahan baku, pengalaman kerja, motivasi karyawan, maupun faktor operasional lainnya. Dikarenakan nilai R pangkat 2 mendekati angka 1 yaitu sebesar 95,47%, maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang digunakan memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menjelaskan variasi produksi. Oke, selanjutnya untuk perhitungan yang C itu kan ada uji F dan uji T. Uji F ini mengetahui apakah variabel gaji dan pengawas secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap produksi. Jadi masukin aja rumus uji F dan angka-angkanya yang sebelumnya sudah kita hitung dan mendapatkan hasil 74,28, dan selanjutnya kita cari nilai F table-nya berapa. Jadi pada signifikansi 5% dengan DF1 itu 2 karena variabel bebasnya 2 dan DF-nya 7 dari N kurang K kurang 1, N-nya 10 dikurang 2 dikurang 1 gitu, dan mendapatkan hasil 4,74 untuk nilai F table-nya. Nah, karena F hitungnya itu kan 74,28 lebih besar dari F table 4,74, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Yang artinya variabel gaji dan pengawas secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap produksi. Model regresi yang dibangun layak atau fit dan dapat digunakan untuk memprediksi tingkat produksi. Selanjutnya ada uji T. Uji T ini untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel secara individu atau parsial terhadap produksi. Jadi langsung aja masukin rumus uji T-nya B1, B2, masukin angka-angkanya sebelumnya sudah kita hitung. Lanjut, kita akan mencari T table-nya dengan tingkat signifikansi A sama dengan 0,05 dengan derajat kebebasannya itu N kurang K sama dengan 7 diperoleh T table-nya itu 2,365. Karena T hitungnya itu 11,59 lebih besar dari T table 2,365, maka H0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa variabel gaji secara parsial berpengaruh signifikan terhadap produksi. Jadi dengan menggunakan T-table sama dengan 2,365 diperoleh T hitungnya itu 1,76 lebih kecil T-table 2,365, maka H0 diterima, yang artinya variabel pengawas secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap produksi pada tingkat kepercayaan 95%. Selanjutnya yang D, yang sebaiknya dilakukan perusahaan itu apa sih? Jadi berdasarkan hasil analisis regresi berganda diperoleh persamaan Y sama dengan minus 2,977 ditambah 0,0429 X1 ditambah 0,487 X2 dengan nilai koefisien determinasi R/2 itu sebesar 0,9547 atau 95,47%, yang berarti sebagian besar variasi produksi dapat dijelaskan oleh variabel gaji dan pengawas. Hasil uji F menunjukkan bahwa F hitung sebesar 74,28 lebih besar daripada F table 4,74, sehingga secara simultan kedua variabel berpengaruh signifikan terhadap produksi. Namun pada uji T hanya variabel gaji yang berpengaruh signifikan karena kita hitung sebesar 11,59 lebih besar daripada T table 2,365, sedangkan variabel pengawas tidak signifikan karena T hitung sebesar 1,76 lebih kecil daripada T table 2,365. Oleh karena itu, perusahaan sebaiknya menjadikan peningkatan gaji sebagai prioritas utama dengan menerapkan sistem intensif atau bonus berbasis produktivitas guna mendorong motivasi kerja karyawan secara langsung, sekaligus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan yang ada, bukan sekedar menambah jumlah pengawas, melainkan meningkatkan kualitas supervisi melalui pelatihan dan penetapan target yang terukur, serta memberikan perhatian khusus pada lokasi-lokasi dengan produksi rendah seperti Citra 1 dan Bojong 2 yang perlu ditindaklanjuti dengan perbaikan kondisi kerja dan faktor-faktor produksi lain di luar model seperti ketersediaan bahan baku dan kondisi peralatan. Nama saya Widya Ratna Putri Pratama dengan NIM 43123010289. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda menggunakan Microsoft Excel, diperoleh beberapa
beberapa temuan. Yang pertama, tabel regression statistik, nilai multiple R sebesar 0,977 menunjukkan bahwa hubungan antara variabel independen dan dependen sangat kuat. Nilai R square sebesar 0,955 berarti bahwa sekitar 95,5% variasi pada variabel dependen mampu dijelaskan oleh kedua variabel independen dalam model ini. Sedangkan adjusted R square sebesar 0,42 mengkonfirmasi bahwa model tetap memiliki daya penjelas yang tinggi meskipun telah disesuaikan dengan jumlah variabel dan observasi. Kedua, pada tabel ANOVA, nilai F hitung sebesar 74,71 dengan signifikans F sebesar 0,000019 jauh di bawah taraf signifikansi 0,05 menunjukkan bahwa model regresi ini layak digunakan dan secara statistik signifikan. Yang ketiga, dari tabel koefisien diperoleh persamaan regresi sebagai berikut. Y sama dengan minus 2,984 ditambah 0,043 X1 ditambah 0,487 X2. Variabel X1 memiliki nilai T hitung sebesar 11,676 dengan p-value 0,000007, artinya X1 berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, sementara variabel X2 memiliki p-value sebesar 0,120 yang berarti tidak signifikan pada taraf 5%. Jadi dapat disimpulkan, analisis regresi dan korelasi berganda merupakan metode statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dan hubungan beberapa variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Regresi berganda berfungsi untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan variabel independen, sedangkan korelasi berganda digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel. Dalam penerapannya, diperlukan pengujian koefisien determinasi, uji F dan uji T, untuk mengetahui seberapa besar kemampuan model menjelaskan data serta signifikansi pengaruh variabel. Yang tidak kalah penting, sebuah model regresi yang baik harus memenuhi asumsi-asumsi klasik, yaitu linearitas, normalitas, tidak terjadi multikolinearitas, tidak terjadi heteroskedastisitas, dan tidak terjadi autokorelasi, agar hasil analisis yang diperoleh benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.